Sektor yang keempat, kebiasaan gaya hidup. Dalam kelompok ini, kami ingin membantu orang mempertimbangkan dan memahami mengapa nilai-nilai sangat penting. Banyak orang tidak terlalu mementingkan kebiasaan gaya hidup yang baik. Namun seperti yang akan ditunjukkan pada bagian ini, kebiasaan ini bisa menjadi sifat yang sangat berharga untuk dipertimbangkan. Memiliki serangkaian kebiasaan yang kuat dalam kehidupan sehari-hari akan memastikan Anda mendapatkan bantuan yang Anda perlukan untuk memastikan gaya hidup Anda dapat terus meningkat. Saya menemukan bahwa setiap kebiasaan ini membantu saya menjadi lebih produktif dan positif di rumah dan di kantor, memastikan hari-hari saya terus membaik. Yang pertama, apa nilai-nilai Anda? Mengapa hal ini akan membantu saya menjadi lebih positif? Permasalahan umum lainnya adalah tidak mengetahui apa yang kita perjuangkan. Memiliki nilai membantu kita menentukan di mana kita ingin berada, dan yang terpenting, apakah pola pikir kita memungkinkan. Menerapkan tindakan untuk meningkatkan kepositifan. Hal terbaik yang pernah saya lakukan adalah mengubah pola pikir saya. Pastikan keputusan dan nilai inti Anda mencerminkan peran yang ingin Anda capai dalam hidup. Seberapa sering saya harus berlatih? Ini sulit. Dibutuhkan waktu berjam-jam untuk memeriksa siapa Anda sebenarnya. Namun lihatlah apa yang membentuk cita-cita inti Anda dan lihat bagaimana dunia Anda mencerminkan hal itu. Hidup tanpa perubahan ini, tanpa memiliki atau mengetahui nilai-nilai utama Anda, kebanyakan orang hanya akan berjalan dari hari ke hari, tidak pernah benar-benar maju ke arah yang mereka inginkan. Mereka mungkin mengalami kemajuan, namun tidak pernah mencapai tujuan yang mereka inginkan. Hidup dengan perubahan ini. Jika Anda mulai mengambil keputusan berdasarkan apakah keputusan tersebut sesuai dengan nilai-nilai kita, Anda akan menjadi lebih kuat secara mental dan lebih berkomitmen untuk mencapai tujuan dan impian Anda. Yang kedua, apa gairah Anda? Mengapa hal ini akan membantu saya menjadi lebih positif? Saya menyadari bahwa dengan akhirnya mendefinisikan apa yang menjadi minat saya yang sebenarnya dalam hidup, saya bisa menjadi jauh lebih nyaman dengan diri saya yang sebenarnya. Jalan saya, tujuan dan keinginan saya menjadi lebih jelas. Menerapkan tindakan untuk meningkatkan kepositifan. Untuk menerapkan tindakan ini, saya hanya melihat apa yang membuat perut saya tersentak ketika memikirkannya. Perasaan ini mendorong saya untuk mencari tahu lebih banyak tentang diri saya. Seberapa sering saya harus berlatih? Setiap menit, setiap hari. Minat Anda tidak boleh dilupakan. Setiap pagi, luangkan waktu setengah jam untuk memikirkan bagaimana hari ini akan membantu Anda bergerak menuju pencapaian hasrat tersebut. Hidup tanpa perubahan ini, Anda hanya akan menjalaninya dari hari ke hari, minggu ke minggu, tahun ke tahun. Anda tidak akan pernah memperbaiki atau mendefinisikan diri sendiri, dan kemungkinan besar Anda akan selalu berpikiran negatif. Hidup dengan perubahan ini, dengan menggunakan ini, peluang Anda untuk mencapai kesuksesan akan jauh lebih besar, karena Anda tahu persis apa tujuan dan sasaran Anda saat ini, dan di mana masa depan. Yang ketiga, menciptakan visi. Mengapa hal ini akan membantu saya menjadi lebih positif? Orang yang paling berkuasa mempunyai mimpi, visi. Pastikan Anda memiliki visi tentang tujuan yang Anda inginkan. Bahkan contoh orang lain yang sukses. Menerapkan tindakan untuk meningkatkan kepositifan. Melakukan hal ini sangatlah penting, karena ini memastikan Anda akan melihat kesuksesan yang berkelanjutan dan berulang. Menerapkan tindakan itu berarti menghabiskan pagi hari dengan mengatur impian hidup Anda. Seberapa sering saya harus berlatih? Setiap hari jika Anda bisa. Hanya sedikit hal dalam hidup yang lebih kuat daripada mengetahui apa impian dan tujuan keberadaan Anda. Setengah jam itu bisa membuat Anda fokus untuk seminggu ke depan. Hidup tanpa perubahan ini. Meluangkan waktu untuk memahami apa yang menjadi dorongan semangat dan energi Anda sangatlah penting. Tanpa hal tersebut, kita hanya akan menjalaninya dari hari ke hari. Hidup dengan perubahan ini. Namun, ketika Anda melakukan perubahan ini, Anda akan melihat respon dan kemajuan yang konsisten karena Anda akan lebih terdorong dengan keinginan aktif untuk mencapai tujuan Anda. Yang keempat, menginspirasi diri sendiri. Mengapa hal ini akan membantu saya menjadi lebih positif? Menurut saya, cara termudah untuk menginspirasi diri sendiri adalah dengan melihat semua kesuksesan yang telah Anda raih sejauh ini. Bagaimana Anda bisa kembali ke tingkat kesuksesan tersebut? Menerapkan tindakan untuk meningkatkan kepositifan. Untuk melakukan ini, cukup lihat di mana Anda berada dalam hidup Anda. Bagaimana Anda sampai di sana? Bagaimana perasaanmu? Apa yang menghentikan Anda mengulangi kesuksesan itu hari ini? Seberapa sering saya harus berlatih? Sepanjang waktu. Jangan pernah berhenti merencanakan, mempersiapkan, atau berharap menemukan solusi yang akan menentukan masa depan Anda. Cukup dengan mengetahui apa yang menginspirasi Anda
sebelumnya Anda bisa melakukannya lagi. Hidup tanpa perubahan ini. Hidup saya sebelum benar-benar mencoba menginspirasi diri sendiri dengan kesuksesan sebelumnya sangatlah sulit. Harga diri saya hancur dan saya terus percaya bahwa semua kesuksesan hanyalah keberuntungan. Hidup dengan perubahan ini. Namun, sejak ada kesempatan ini, saya sekarang mengulangi kesuksesan lama saya dengan cukup teratur. Saya cenderung menemukan bahwa kesuksesan lama saya didorong oleh keinginan yang kini hilang ketika dicoba hari ini. Yang kelima, keyakinan yang menantang. Mengapa hal ini akan membantu saya menjadi lebih positif? Seberapa sering Anda mengambil keyakinan yang Anda pegang dan menentangnya? Baru-baru ini saya mulai berdebat dengan diri sendiri dan membantah pendapat saya sendiri. Dan hal ini sangat besar. Menerapkan tindakan untuk meningkatkan kepositifan. Cukup sampaikan argumen yang Anda harapkan. Apa maksudmu? Apa tandingannya utamanya? Menggunakan ini membantu Anda melihat apakah Anda benar-benar telah memikirkan semuanya dengan matang. Seberapa sering saya harus berlatih? Sepanjang waktu, mempelajari cara mempraktikkan keyakinan tersebut akan menjadi sangat penting. Dengan mengetahui bagaimana reaksi orang lain, Anda juga mengisi kekosongan dalam logika Anda. Hidup tanpa perubahan ini, Anda akan selalu memegang pendapat yang sama sampai ditentang dan dipermalukan. Jalan menuju pendidikan dan kesuksesan berarti bersiap berjuang untuk mencapainya. Siapkah Anda hidup dengan perubahan ini? Namun, jika Anda membiarkan perubahan ini terjadi, langit-langit kacanya akan hancur. Anda akan lebih mudah menemukan tanggapan faktual dan jujur terhadap masalah dan opini yang Anda miliki. Yang keenam, melepaskan. Mengapa hal ini akan membantu saya menjadi lebih positif? Banyak dari kita, termasuk saya sendiri, terbungkus dalam harta duniawi. Dari mobil hingga TV, rasa takut kehilangan membuat kita menjadi kejam. Kehilangan itu adalah langkah pertama menuju normalitas. Menerapkan tindakan untuk meningkatkan kepositifan. Saya hanya harus memulai memberikan sesuatu pada awalnya. Hal ini sulit, namun hal ini membuat saya menghargai bahwa hidup terus berjalan setelah produk tersebut meninggalkan rumah. Seberapa sering saya berlatih? Sejauh ini saya telah memberikan sesuatu yang berharga bagi saya setiap minggu kepada teman, anggota keluarga, atau badan amal. Ini membantu saya menghargai bahwa hidup ini lebih dari sekedar sofa. Hidup tanpa perubahan ini, saya menyadari bahwa tanpa melakukan perubahan ini, saya hanya akan terus menjadi paranoid dan negatif. Rasa takut kehilangan harta benda yang saya cintai mendorong saya ke konservatisme, bukannya mengorbankan ambisi. Hidup dengan perubahan ini, ketika saya memutuskan untuk memberikan sesuatu, saya merasa terbebaskan secara emosional. Jika Anda mencobanya sendiri, maka Anda akan melihat betapa mudahnya menjadi ambisius dengan cara lain. Yang ketujuh, egois atau tidak mementingkan diri sendiri. Mengapa hal ini akan membantu saya menjadi lebih positif? Menindaklanjuti hal di atas, pilihan populer untuk membantu memastikan bahwa Anda membuat keputusan dengan cerdas dalam waktu dekat adalah apakah Anda harus tidak mementingkan diri sendiri atau egois. Menerapkan tindakan untuk meningkatkan kepositifan. Coba saja lihat bagaimana perasaanmu saat mengambil keputusan murni untuk dirimu sendiri, lalu keputusan yang menghambatmu tapi membantu orang lain. Apa yang membuatmu merasa lebih baik? Anda ingin menjadi orang seperti ini yang Anda inginkan? Seberapa sering saya harus berlatih? Teruslah mencoba sampai Anda merasa puas dari membeli sesuatu yang tidak perlu hingga memberikan gaji seminggu. Ada banyak cara untuk melatih rencana mental seperti apa yang boleh cocok untuk Anda. Hidup tanpa perubahan ini. Meluangkan waktu untuk melakukan hal ini kemungkinan besar akan membuat Anda merasa jauh lebih nyaman dengan diri Anda sendiri. Ini juga mungkin akan memastikan bahwa Anda mengetahui ambisi seperti apa yang harus Anda miliki. Anda tidak dapat mencapai ambisi egois dengan bersikap tanpa pamrih. Hidup dengan perubahan ini. Di sisi lain, Anda tidak bisa berbuat banyak untuk membantu diri sendiri jika Anda ingin tidak mementingkan diri sendiri dan selalu bersikap egois. Menemukan cara yang menurut Anda paling cocok adalah kerja keras, tetapi akan membuat Anda merasa lebih aman dengan diri sendiri, membuat Anda merasa lebih positif. Yang kedelapan, menghentikan diri sendiri. Mengapa hal ini akan membantu saya menjadi lebih positif? Seberapa sering Anda menyadari bahwa Anda menjual diri Anda sendiri? Saya dulu selalu menyadari bahwa saya membatasi bakat saya karena pandangan negatif terhadap dunia secara umum. Menerapkan tindakan untuk meningkatkan kepositifan. Untuk mengubahnya, saya hanya perlu melihat kapan saya membuat pilihan. Saya segera menyadari betapa seringnya saya membuat pilihan-pilihan ini hanya untuk memenuhi keinginan orang lain. Seberapa sering saya harus berlatih. Untuk berlatih, saya mulai membuat keputusan dengan cara yang berlawanan. Di masa lalu, ketika saya memikirkan orang lain, saya akan mengutamakan diri saya sendiri dan sebaliknya. Hidup tanpa perubahan ini.
Saya menyadari bahwa hidup saya sebelumnya biasanya penuh dengan rasa tidak bahagia dan mengorbankan upaya untuk membuat orang lain bahagia. Hidup dengan perubahan ini. Namun, kini saya merasa jauh lebih nyaman membuat pilihan yang berkisar pada apa yang ingin saya lakukan daripada selalu berusaha menjadi calo orang lain. Yang kesembilan, mengalahkan alasan mengapa hal ini akan membantu saya menjadi lebih positif. Masalah utama yang saya miliki dalam pola pikir saya adalah selalu mencari alasan untuk menghindari kegagalan, untuk mengubahnya. Saya berkonsentrasi pada kegagalan saya, menerapkan tindakan untuk meningkatkan kepositifan. Saya mulai mencari tahu mengapa ada yang salah dan apa peran spesifik saya. Itu adalah tindakan paling positif yang bisa saya ambil karena sekarang saya melihat kesalahan saya dan tidak lagi menyalahkan orang lain. Seberapa sering saya harus berlatih. Hal ini benar-benar membantu saya menyadari siapa diri saya dan latihan ekstra memastikan saya terus mengalami kemajuan. Saya akan merekomendasikan mempraktikkan ini setiap kali Anda merasa memaafkan kinerja buruk atau kesalahan bodoh di pihak Anda. Hidup tanpa perubahan ini. Sebelum saya mulai benar-benar memperhatikan tindakan saya sendiri sebelum orang lain, saya menjalani kehidupan yang sangat tidak aman. Saya akan merasa terancam oleh semua orang dan merasa aman jika tidak ada siapapun. Hidup dengan perubahan ini. Sekarang, aku jauh lebih nyaman dan mendapati diriku menjadi lebih positif dibandingkan sebelumnya karena aku bisa melihat kesalahanku. Yang ke-10, menciptakan bukan bereaksi. Mengapa hal ini akan membantu saya menjadi lebih positif? Cara paling ampuh yang saya temukan untuk menangani hal-hal negatif adalah dengan mencipta. Saya sekarang menggunakan energi itu untuk kebaikan. Menerapkan tindakan untuk meningkatkan kepositifan. Sangat mudah untuk menerapkannya. Cukup lakukan hobi. Ketika ada yang tidak beres, alihkan ke hobi, alih-alih bereaksi. Seberapa sering saya harus berlatih? Hal ini memudahkan Anda memberi diri Anda waktu untuk mempertimbangkan tanggapan, menggunakan kreativitas untuk menggerakkan emosi Anda. Hidup tanpa perubahan ini. Saya biasanya bereaksi salah terhadap banyak situasi dan saya akan menciptakan ketegangan antara diri saya dan orang lain dalam hidup. Hidup dengan perubahan ini. Sekarang saya meluangkan waktu untuk membenamkan diri dalam gagasan tentang apa yang salah, sehingga menciptakan lebih banyak harmoni.